Perjanjian Baru 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-25. Dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai ayat 25. Seperti ini kesaksian firman Tuhan dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-25, kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara di dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Saudara-saudari yang kekasih dalam Yesus Kristus, yang saat ini mengikuti ibadah di rumah atau di tempat kita masing-masing, kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam bagian Alkitab Perjanjian Baru, kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-25. Saudara-saudari, di Minggu Paskah yang ketiga pada 26 April ini, kita masih dalam situasi beribadah di rumah kita masing-masing, dan tentunya kita berupaya untuk mentaati berbagai himbauan dari pemerintah dan juga gereja-gereja. Telah 2 minggu kita lewati dari masa Paskah kebangkitan Kristus sebagai tanda dari kemenangan iman Kristen, karena dikatakan bahwa Rasul Paulus menegaskan soal ini, bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, maka sia-sialah iman percaya kita kepada Dia. Oleh karena itu, Paskah adalah perayaan yang mengarahkan kita untuk
sungguh-sungguh mengimani akan kematian dan kebangkitan Kristus yang menyelamatkan. Dalam kitab surat 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-25 merupakan bagian dari satu perikop yang cukup panjang dalam kitab Petrus ini, berbicara tentang nasihat-nasihat dari penulis kitab mengenai kekudusan dan persaudaraan. Menurut para sarjana tafsir kitab suci, kitab Petrus ini ditulis sekitar tahun 60-an atau 80-an dalam masa-masa kritis dari Kekaisaran Romawi untuk khususnya orang percaya. Dalam masa-masa itu orang percaya mengalami pergumulan yang berat, penghambatan dan penganiayaan. Karena jika ditulis pada tahun 60-an itu berarti dalam masa-masa pemerintahan Kaisar Nero, kaisar yang terkenal dengan kesadisannya. Tetapi jika memang ditulis pada tahun 80-an, maka itu berarti dalam masa pemerintahan kaisar yang disebut dengan kaisar orang gila atau Domitianus. Dalam masa-masa kritis itu, dua fase dalam kehidupan orang percaya yang ada di wilayah Kekaisaran Romawi. Kitab ini ditulis untuk mengarahkan mereka, dan itu memperhadapkan umat dalam situasi dan kondisi yang sulit di dalam mempertahankan iman kepada Yesus Kristus. Saudara-saudari, kitab Petrus ini adalah suatu bagian kumpulan dari surat-surat pastoral yang berisikan tentang nilai-nilai pastoral, ajakan, pengajaran, nasihat, tetapi juga motivasi di dalam umat merayakan akan kelahiran baru, hidup baru yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Bagi orang-orang yang menerima surat ini atau mereka yang disebut sebagai umat Kristen perdana, mereka yang berada di daerah Asia Kecil, atau jika kita membaca di bagian ayat pertama dari kitab Petrus itu dan ayat yang kedua, bahwa surat ini ditulis kepada jemaat-jemaat yang tersebar di 5 provinsi di bawah Kekaisaran Romawi di daerah Asia Kecil. Dan itu saudara-saudari, jemaat-jemaat itu berasal dari latar belakang yang berbeda. Mereka bukan orang-orang Yahudi. Mereka berbeda dalam aspek latar belakang suku, budaya, bahasa, dan bahkan tempat tinggal. Mereka adalah orang-orang Kristen yang ada dalam diaspora. Dan bagaimana mereka sebagai orang-orang yang menetap di daerah yang mengalami penindasan, itu mengundang penulis kitab Petrus untuk memberikan nasihat-nasihat pastoral dan motivasi kepada mereka mengenai bagaimana mereka mensyukuri dan merayakan hidup baru atau kelahiran baru. Saudara-saudari, kelahiran baru atau hidup baru yang dalam istilah Yunani, jika itu kita baca dalam Injil Yohanes, tetapi juga yang dipergunakan oleh penulis kitab Petrus di ayat yang ke-23 dari pasal 1, yang biasa dipakai dengan istilah anagenesis, atau oleh penulis kitab Petrus ini anagenao, itu berarti lahir kembali, dilahirkan dari atas. Saudara-saudari, lahir baru bukan dikerjakan oleh orang. Lahir baru tidak dikerjakan oleh orang, tetapi lahir baru dikerjakan oleh Allah. Karena itu saudara-saudari, kelahiran baru adalah suatu karya yang Tuhan Allah nyatakan melalui pengorbanan daripada Yesus Kristus. Lahir baru tidak dilakukan atau tidak terjadi oleh karena hal-hal materi atau oleh hal-hal yang sifatnya kefanaan, tetapi melalui pengorbanan darah
daripada Tuhan Yesus, Putra Allah. Oleh karena itu, kelahiran baru dikerjakan di dalam kekekalan. Kelahiran baru dikerjakan di dalam kekekalan melalui pengorbanan darah. Dan bagi orang-orang percaya yang telah mengalami kelahiran baru dan hidup baru, meresponi akan kelahiran baru itu, merayakannya, mensyukurinya, tidak dapat dilakukan dengan hal-hal material. Persembahan kita bukan suatu bagian dari bagaimana kita mengalami kelahiran baru dan tidak dapat mengerjakan kelahiran baru. Kekayaan kita, kedudukan kita, jabatan kita tidak dapat mengerjakan kelahiran baru. Dan bagi orang percaya, untuk dapat meresponi akan kelahiran baru itu hanya dengan kita bersyukur kepada Allah dan setia kepada Dia. Di dalam kitab 1 Petrus diingatkan supaya bagaimana kita itu setia kepada Allah di dalam Yesus Kristus, percaya dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudari, kelahiran baru atau hidup baru tidak juga dapat dikerjakan dengan tata liturgis. Ibadah merupakan bagian dari respon orang percaya, tetapi tidak dapat mengerjakan hidup baru, termasuk baptisan kudus. Ada yang mengatakan kalau orang itu supaya hidup baru, dia harus dibaptis, sampai dengan dia harus berapa kali dibaptis. Tidak. Baptisan tidak mengerjakan hidup baru, tetapi menandai kehidupan baru. Karena kehidupan baru tidak dapat dikerjakan dan dilakukan oleh siapapun selain oleh Allah itu sendiri. Lalu saudara-saudari, setiap orang percaya kepada Yesus Kristus, apakah telah mengalami hidup baru? Iya. Orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus, yang telah mengambil keputusan untuk meyakini Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia telah hidup baru. Yesus menegaskan di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Dalam kitab Roma, Paulus menegaskan lagi soal ini, bahwa Allah di dalam kasih karunia-Nya memilih kita menjadi kepunyaannya. Dalam konsep yang dikatakan oleh reformator gereja Johannes Calvin ini sebagai predestinasi daripada Allah untuk manusia. Bahwa setiap orang telah dipilih, orang percaya, setiap orang percaya telah dipilih oleh Allah untuk menjadi kepunyaannya. Jadi menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Yesus, itu adalah pilihan Allah. Kita adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah. Dan ketika Allah memilih dari manusia untuk menjadi umat kepunyaannya, butuh respon. Karena banyak orang yang telah mengalami, menyaksikan dan mendengar tentang kehadiran Allah di dalam Yesus di dunia ini, tetapi tidak percaya kepada Dia. Dan bagi orang yang percaya kepada Yesus, ketika Yesus memanggil kita untuk menjadi murid-Nya, menjadi anak-anak-Nya, menjadi umat-Nya, dan kita meresponi itu, maka kita telah menjadi orang yang ada di dalam lingkaran persekutuan dengan Allah. Kita mengalami kelahiran baru dan hidup baru. Saya perlu tegaskan lagi bahwa kehidupan baru tidak dikerjakan oleh orang dan atau oleh tata cara liturgis apapun, dan atau oleh kekuatan dan materi apapun di dalam dunia, selain oleh inisiatif dari Allah yang berkarya melalui pengorbanan Kristus. Karena itu saudara-saudari, bagi orang yang telah percaya kepada Yesus, yang telah mengalami kelahiran baru, kita semua orang percaya yang telah mengalami kelahiran baru dan hidup baru, kita memiliki tanggung jawab yang diperintahkan oleh Allah sebagaimana yang disampaikan oleh penulis kitab Petrus ini. Apa semua yang diperintahkan itu? Menurut penulis kitab 1 Petrus di ayatnya yang ke-13, di ayat yang ke-15, di ayat yang ke-17, dan kemudian di ayat yang ke-22 sampai 23. Bahwa yang pertama,
tanggung jawab dari orang yang telah mengalami kelahiran baru atau hidup baru itu adalah kita harus meletakkan pengharapan kita, seluruh pengharapan kehidupan kita letakkan kepada Kristus. Berarti kehidupan orang percaya itu dengan berharap kepada Kristus, pengharapan kita hanya kepada Kristus, maka secara totalitas kehidupan kita diatur dan dikontrol oleh kuasa daripada Yesus melalui tuntunan Roh Kudus. Yang pertama adalah tanggung jawab kita sebagai orang yang mengalami kelahiran baru dan hidup baru adalah meletakkan seluruh pengharapan hidup kita hanya kepada Tuhan. Jika kita menaruh seluruh pengharapan kehidupan kita kepada Tuhan, maka kita tidak akan khawatir tentang kehidupan ini selama di dunia ini maupun di masa yang akan datang. Selama kita menghadapi berbagai fenomena bahkan realitas hidup, kita tidak takut, kita tidak khawatir, dan kita tidak cemas. Yesus menegaskan soal ini. Jika kamu khawatir, kamu cemas, apakah itu akan menambahkan sedikit pun dalam hidupmu? Tidak. Kekhawatiran, kecemasan, ketakutan tidak akan mengerjakan apapun. Tetapi kalau kita meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan, maka itu akan mengerjakan semua hal dalam hidup orang percaya, karena Kristus mengontrol kehidupan kita. Kedua, ditegaskan bahwa tanggung jawab yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita orang yang mengalami kelahiran baru dan telah hidup baru sebagai orang Kristen. Kristen atau Nasrani, yaitu pengikut Allah, umat Allah, pengikut Kristus itu adalah supaya kita menjaga kekudusan. Hiduplah dalam kekudusan yang dikerjakan oleh Allah. Dulunya kita adalah orang-orang yang berdosa sebelum mengenal dan hidup di dalam kasih karunia Kristus itu menjadi orang yang hidup baru. Kita adalah orang-orang yang terbuang, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak layak untuk mengalami kasih karunia Allah, keselamatan Allah. Tapi ketika Allah mengerjakan karya keselamatan itu dan memanggil kita untuk menjadi kepunyaannya, dan kepada kita diberi keselamatan, maka hendaknya kita menjaga keselamatan itu, mensyukuri akan karunia keselamatan itu dengan menjaga pola hidup kita, baik pikiran maupun perbuatan, supaya kudus. Kudus dari bahasa Ibrani kados itu artinya disendirikan, tetapi juga murni, suci. Yesus menegaskan soal ini, bahwa yang disebut dengan haram itu bukan soal apa yang masuk, bukan diperdebatkan soal makanan dan minuman, tetapi soal kata-kata kita dan perbuatan kita. Karena yang haram itu bagi Allah adalah kata-kata yang kasar, kata-kata caci maki, suka menjelekkan orang, karlota. Itu yang haram. Membunuh karakter orang lain, itu tuh haram. Membiarkan orang lain itu mendengar kata-kata yang kasar. Karena Yesus mengatakan yang haram bukan apa yang masuk, tapi apa yang keluar dari dalam hati. Karena itu hati kita diperbaharui oleh Tuhan, batin kita diperbaiki oleh Tuhan, kerusakan kita diperbaiki oleh Tuhan. Dan ketika hati kita telah diperbaiki dan dimurnikan oleh Tuhan, maka apa yang kita pikirkan, kita rasakan, kita rancang di dalam hati dan kita perlakukan dalam kehidupan adalah kebaikan. Itulah mengapa orang Kristen dikatakan itu diberkati untuk menjadi berkat. Karena kita telah terlebih dulu dan senantiasa diberkati oleh Tuhan supaya kita menjadi berkat, tidak hanya dengan materi tetapi juga dengan perilaku hidup, termasuk dengan kata-kata dan rancangan di dalam hati, sikap kita kepada orang, menjadi berkat bagi orang. Di mana kita ada, orang yang ada di sekitar kita merasa lega, terhibur, dikuatkan, mereka senang. Kemudian saudara-saudari, yang ketiga itu adalah orang percaya diperintahkan supaya takutlah akan Tuhan. Jadi kita harus merasa takut
Selama kita menumpang di dunia ini, kita menumpang di dunia ini, dan dunia ini bukan milik kita. Dunia ini dan segala jagat raya yang luas ini milik Allah. Bahkan hidup kita milik Allah. Kita hanya menumpang hidup di dunia ini, dan kita akan kembali ke tempat di mana Tuhan akan menyediakan kehidupan kita di sana akan berlaku selamanya. Yang biasa kita kenal dengan sorga. Untuk sampai di sana di dunia ini kita menumpang, dan karena kita menumpang maka kita saling menolong satu dengan yang lain, kita merawat yang lain, dan kita harus takut kepada Tuhan. Kita harus merasa takut, disampaikan di sini ayat 17 dan seterusnya. Kita harus takut untuk tidak mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Itu maksud dari penulis kitab Petrus. Takutlah selama kamu menumpang di dunia untuk tidak mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Berarti kita harus melakukan segala perintah Tuhan di dalam kebebasan yang tunduk dan taat kepada Tuhan. Jadi kita harus merasa takut untuk tidak melakukan. Jadi kita dengan kata lain, beranilah dan setialah untuk melakukan seluruh kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, seluruh perintah Tuhan dalam kehidupan kita itu yang membentuk karakter dan perbuatan hidup orang percaya itu berpusat pada satu hal: mengasihi. Dan itu mengapa sampai dikatakan untuk perintah yang keempat bagi orang yang telah mengalami kelahiran dan hidup baru adalah hendaklah kamu tulus di dalam mengasihi sesamamu. Jadi orang yang telah mengalami kelahiran baru dan hidup baru, hendaklah kita tulus di dalam mengasihi sesama, menolong orang lain. Jadi kalau kita pun menjaga diri kita ada di rumah dan tidak melakukan kontak dengan orang lain, itu tanda kita mengasihi orang supaya virus tidak menyebar dan ini tidak lama. Tetapi juga saudara-saudari, kita terpanggil dalam masa-masa kritis saat ini untuk supaya kita tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi juga bagaimana menjadi berkat bagi orang lain. Jika pada kita ada berkelebihan, bagaimana kita berbagi dengan mereka. Bahkan dalam kekurangan kita memberi. Itu tanda dari sukacita iman. Kita memberi pertolongan kepada orang, berbagi dengan sesama. Saudara-saudari, kehidupan sebagai orang-orang yang telah mengalami kelahiran baru dan hidup baru, kita tidak hidup di dalam kecemasan, kebimbangan, tetapi kita dikatakan dituntun oleh firman Allah yang kekal. Bunga itu tumbuh dengan baik dan indah, tetapi akan layu. Tidak ada yang kekal di dunia ini, tetapi Allah berkuasa dalam hidup kita di dalam kekekalannya melalui firman-Nya. Dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa Yesus memimpin kehidupan orang percaya dengan firman. Firman-Nya kekal, firman itu hidup. Bahkan firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita dan telah mengerjakan karya keselamatan. Dan firman itu adalah pengajaran-pengajaran dari Allah, karya-karya Allah. Ini mengartikan kepada kita saudara-saudari, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, hendaklah kita tekun dalam membaca kitab suci, tekun di dalam mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mendengar dan melakukan firman Allah, karena Allah menuntun kehidupan kita dengan firman yang kekal. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari sekalian. Amin.